Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu guru kelas 6 yang solih dan solihah? Semoga sehat walafiat ya. Anak-anak, kita akan berlatih bersama latihan soal STS atau PTS genap, PAI dan Budi Pekerti kelas 6 semester 2 yang terdiri dari 3 bab. Di antaranya bab 6 mengaji Al-Quran surah Al-A'la, bab 7 indahnya ketetapan Allah, bab 8 peduli lingkungan. Perhatikan dan amati sampai akhir video ya, supaya anak-anak paham. Sebelum mulai belajar, anak-anak duduk dengan baik dan awali dengan berdoa kepada Allah. Ayo berlatih. Pilihlah jawaban yang paling benar dengan menyilang huruf A, B, C, atau D. Nomor 1. Surah Al-A'la merupakan salah satu surah yang sering dibacakan oleh Rasulullah SAW ketika A. Sholat wajib, B. Sholat sunnah, C. Sholat Jumat, D. Sholat rawatib. Jawabannya adalah C. Surah Al-A'la merupakan salah satu surah yang sering dibacakan oleh Rasulullah ketika sholat Jumat. Nomor 2. Berikut merupakan pesan pokok yang terkandung pada Quran surah Al-A'la kecuali A. Perintah untuk bertasbih dan berzikir kepada Allah, B. Perintah untuk berdakwah dan saling memberikan peringatan, C. Larangan untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, D. Larangan kepada manusia yang terlalu mementingkan urusan dunia. Jawabannya adalah C. Yang bukan termasuk pesan pokok yang terkandung pada Quran surah Al-A'la adalah larangan untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nomor 3. Salah satu yang harus diperhatikan ketika membaca Al-Quran adalah makhorijul huruf, agar tidak berubah arti dari ayat tersebut. Arti dari makhorijul huruf adalah A. Bentuk-bentuk huruf, B. Hukum tajwid, C. Tempat keluarnya huruf, D. Panjang pendeknya huruf. Jawabannya adalah C. Arti dari makhorijul huruf adalah tempat keluarnya huruf. Nomor 4. Salah satu pesan pokok yang terkandung dalam Quran surah Al-A'la adalah tentang perintah untuk berdakwah atau memberikan peringatan. Perintah ini sering juga disebut dengan istilah A. Al-Dzikr, B. Thalabul ilmi, C. Tarbiyatul Islamiyah, D. Amar ma'ruf nahi mungkar. Jawabannya adalah D. Perintah untuk berdakwah atau memberikan peringatan disebut dengan istilah amar ma'ruf nahi mungkar. Nomor 5. Perhatikan ayat berikut. Faja'alahu husa'an ... Kata yang tepat untuk melengkapi ayat di atas adalah A. Ahwa, B. Fahada, C. Tazakka, D. Ahwa. Jawabannya adalah D. Faja'alahu husa'an ahwa. Jangan sampai tertukar. Memakai hak ya anak-anak, bukan hak. Nomor 6. Meyakini dengan sesungguhnya tentang segala ketetapan dan ketentuan Allah terhadap makhluknya disebut A. Iman kepada malaikat Allah, B. Iman kepada hari kiamat, C. Iman kepada qada dan qadar, D. Iman kepada kitab Allah. Jawabannya adalah C.
Meyakini dengan sesungguhnya tentang segala ketetapan dan ketentuan Allah terhadap makhluknya disebut iman kepada qadha dan qadar. Nomor 7. Ketentuan Allah yang bisa dirubah dengan usaha dan doa manusia disebut dengan A. Qadha dan qadar, B. Takdir mubrom, C. Takdir mu'allaq, D. Tawakal. Jawabannya adalah C. Ketentuan Allah yang bisa dirubah dengan usaha dan doa manusia disebut dengan takdir mu'allaq. Nomor 8. Abdullah, seorang qori yang akan mengikuti MTQ di tingkat provinsi. Ia berlatih terus-menerus hingga akhirnya Abdullah mendapat juara 1 pada MTQ tersebut. Cerita ini merupakan contoh dari A. Takdir mubrom, B. Takdir mu'allaq, C. qadha, D. qadar. Jawabannya adalah B. Cerita tersebut merupakan contoh dari takdir mu'allaq. Nomor 9. Sikap berserah diri kepada Allah yang diawali dengan berusaha dan berdoa dengan sungguh-sungguh disebut A. Syukur, B. Ikhtiar, C. Sabar, D. Tawakal. Jawabannya adalah D. Sikap berserah diri kepada Allah yang diawali dengan berusaha dan berdoa dengan sungguh-sungguh disebut tawakal. Nomor 10. Ahmad memiliki seekor hewan peliharaan yang amat disayanginya, yaitu seekor kucing yang sangat lucu. Akan tetapi pada suatu hari Ahmad mendapati kucingnya dalam keadaan tidak bernyawa. Ahmad sangat sedih, namun dia menyadari bahwa ini terjadi atas kehendak Allah. Kisah di atas merupakan contoh dari A. Qadha dan qadar, B. Takdir mubrom, C. Takdir mu'allaq, D. Sunnatullah. Jawabannya adalah B. Kisah di atas merupakan contoh dari takdir mubrom. Nomor 11. Peduli terhadap lingkungan merupakan termasuk akhlak A. Mahmudah, B. Mazmumah, C. Sayyi'ah, D. Tercela. Jawabannya adalah A. Peduli terhadap lingkungan merupakan termasuk akhlak mahmudah. Nomor 12. Perhatikan beberapa contoh bentuk berikut. 1. Batu, 2. Tumbuh-tumbuhan, 3. Air, 4. Hewan, 5. Tanah, 6. Hama. Bentuk tersebut yang termasuk lingkungan abiotik terdapat pada nomor A. 1, 2, 3, B. 4, 5, 6, C. 1, 3, 5, D. 2, 4, 6. Jawabannya adalah C. Nomor 1, 3, 5. Yaitu apa? Bagus. Batu, air, dan tanah. Nomor 13. Perhatikan ayat berikut. Wala tufsidu fil ardi. Kandungan ayat di atas adalah tentang A. Perintah peduli terhadap lingkungan, B. Perintah menjaga lingkungan, C. Larangan berbuat kerusakan, D. Larangan merusak tumbuhan. Jawabannya adalah C. Kandungan dari ayat wala tufsidu fil ardi adalah larangan berbuat kerusakan. Nomor 14. Alam semesta yang terbentang luas diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala disebut A. Lahan, B. Kawasan, C. Hamparan, D. Lingkungan. Jawabannya adalah D. Alam semesta yang terbentang luas diciptakan oleh Allah disebut lingkungan. Nomor 15.
Perhatikan ayat berikut. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Kandungan ayat di atas adalah A. Perintah menjaga lingkungan, B. Larangan merusak lingkungan, C. Kerusakan terjadi karena ulah manusia, D. Manusia merupakan makhluk yang menjaga lingkungan. Jawabannya adalah C. Kandungan ayat di atas adalah kerusakan terjadi karena ulah manusia. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah selesai berlatih bersama-sama. Semoga ilmu yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.